Hai JC Fam dan semua teman-teman dan keluarga di dalam Tuhan. And we are so excited and we believe that God will bless us abundantly. Mana firman Tuhan akan memberkati kita semua dan kita akan dikuatkan dan kita akan mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Especially this Sunday, saya akan menyampaikan satu khotbah berseri dengan tema Save and Bless. Dan percaya bahwa 4 hal yang luar biasa ini kalau kita benar-benar pelajari dan kita benar-benar serap di dalam kehidupan kita dan jadikan itu menjadi our lifestyle, maka kita akan bukan hanya diselamatkan tapi kita diberkati dalam kehidupan ini. Dan tidak kebetulan Anda ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan kita dan Tuhan mau memberkati kita. Pastikan ada 4 prinsip kehidupan yang luar biasa yang harus kita embrace in our life. Dan percaya bahwa 4 hal ini dalam segala musim kehidupan ini. Kita di atas, kita di bawah, kita di dalam suka dan duka. Waktu kita jalankan 4 hal ini maka satu kepastian yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu salvation and blessing will be into our life. Oke, yuk mari kita satu dalam doa before we listen to the word of God. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan. For your grace, for your mercy, for your blessings, for your protection. Dan kami percaya bahwa Tuhan berbicara untuk kami, memperlengkapi kami, membuat kami menjadi kuat dari dalam dan keluar, dan menyelamatkan dan memberkati kehidupan kami. In the name of Jesus we pray. Amen. Alright. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 4 prinsip kehidupan. Nah, ini yang Paulus mau ajarkan kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat dari kota-kota di mana Paulus menginjil dan memberitakan kabar sukacita, seperti kota-kota di Korintus, seperti kota-kota di Efesus. Kalau kita lihat saat ini, kota-kota itu tidak lagi ada hanya sebagai reruntuhan saja. Kecuali kota di mana Paulus melayani yaitu kota Tesalonika. Bahkan saat ini Tesalonika adalah the second largest city di Yunani. Dan itu menjadi satu kota metropolitan yang ramai dikunjungi oleh banyak orang Tesalonika. Dan ini yang kita akan mau pelajari hari ini. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 17. Di mana Paulus, Silas dan Timoti pada saat itu sempat tinggal 3 hari untuk memberitakan kabar sukacita. Dan Paulus khotbah pada saat waktu itu setiap hari Sabtu. Dan khotbah tema yang Paulus sampaikan adalah be prepared for the return of Christ. Persiapkan hati kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di situ ada orang-orang Jews and Gentile, orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Dan they open their heart and they receive Jesus, they receive Christ. They receive salvation. Tapi juga banyak orang-orang juga yang gak suka mendengar berita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga mereka berkumpul bersama-sama, mereka coba mengusir Paulus, Silas, dan juga Timoti pada saat itu. Sehingga akhirnya mereka harus lari dari kota satu kepada kota yang berikutnya. Dan ini yang apa yang mau disampaikan pada saat waktu tema khotbah yang disampaikan Paulus adalah di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Itu menjadi tema umum khotbah daripada Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus ini memberikan satu nasihat yang luar biasa. Ini yang Pastor Ed mau bagikan. Ada 4 kebenaran di mana nasihat Rasul Paulus yang amazing untuk mempersiapkan jemaat Tesalonika untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan dan mereka juga diberkati waktu hidup di dalam dunia ini. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama bahas. Yuk kita lihat dan pelajari sama-sama dalam Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat ketiga. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama lihat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu poin yang pertama yang kita bahas nanti. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah di ayat kedua. Karena
semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di ayat ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, itu poin kedua yang kita akan bahas. Kemudian usaha kasihmu, poin ketiga yang kita akan bahas. Dan ketekunan pengharapan, poin keempat yang kita bahas, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah di sini kalau kita lihat ada collaboration words namanya. Ada dua kata yang selalu bergandengan, yang tak terpisahkan. Dua kata itu bicara mengenai kasih karunia, bicara mengenai pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan. Atau kita bisa bilang collaboration words atau twin words. Saudara tahu yang orang kembar, saya punya kakak, punya anak pertama, terus kemudian anak yang kedua itu triplets, bukan kembar dua tapi tiga. Saudara. Tapi kalau kita bicara kembar, di Alkitab bicara seperti Yakub dan Esau, itu kembar. Nah salah satu murid daripada Yesus juga kembar, namanya Thomas Didimus. Didimus artinya adalah kembar. Nah di sini sesuatu yang menarik, di mana kalau anak kembar itu ada sesuatu genetik, di mana kalau orang suka pikir, kok kamu sama ya, pakai bajunya sama, pemikirannya sama, terus perilakunya sama, apakah bisa teruji secara ilmiah? Kayak kembar itu seperti kayak tidak bisa dipisahkan. Saya kasih dua cerita. Cerita yang pertama, cerita yang sangat menarik, yaitu cerita mengenai Brill and Carrie Jackson. Brill and Carrie Jackson pada saat waktu itu di tahun 1995, kedua bayi ini harus dilahirkan dalam kondisi premature. Dalam kehamilan cuma 12 minggu. Dan pada saat waktu dilahirkan pasti kondisinya kecil. Tidak sampai 1 kilo per bayi tersebut. Baik itu Brill atau Carrie Jackson. Dan dua-duanya harus dimasukkan ke tempat tabung inkubasi. Dan dipisahkan. Ironisnya, yang namanya Brill ini kondisinya semakin hari semakin lemah. Semakin mukanya pucat dan biru seperti akan-akan dia tidak bisa menghirup oksigen. Tapi yang namanya Creole, kembaran satu lagi, itu kuat, bertumbuh dan mukanya segar. Dan waktu diperhatikan keadaannya walaupun sudah dipakai berbagai macam alat-alat kedokteran yang digunakan untuk bisa menyelamatkan kedua bayi ini, tapi Brill keadaannya semakin menurun dan semakin menurun. Dan akhirnya ada satu hal yang tidak biasa dilakukan. Nurse itu minta izin kepada kepala dokter, bolehkah dalam keadaan seperti ini saya minta izin kepada dokter dan kepada orang tua bayi ini untuk menyatukan bayi ini bukan dipisah di tabung inkubasi yang berbeda. Akhirnya dokter itu bilang dalam kondisi seperti ini kita akan lakukan segala cara apa yang kita bisa lakukan demi keselamatan bayi ini. Silahkan tanya kepada orang tuanya. Nurse-nya tanya kepada orang tuanya. Boleh nggak bayi kembar ini disatukan ke dalam satu tabung inkubasi. Akhirnya orang tuanya singkat cerita. Itu ada di dalam foto ini orang tua daripada bayi tersebut. Menyetujui. Dan kemudian bayi itu Brill and Creole dimasukin dalam satu tabung kaca, tabung inkubasi. Dan yang lucunya Creole ini yang lebih kuat tiba-tiba tangannya seperti ada di foto ini. Tangannya memeluk Brill, padahal ini kan baru bayi yang baru lahir. Dan setelah dipeluk seperti ini, dalam beberapa jam kemudian, Brill yang tadinya muka bayinya pucat, yang susah bernafas, yang sudah membiru, itu kembali tiba-tiba pulih, tiba-tiba normal, dan semua tim dokter semua begitu terkejut melihatnya. Karena pelukannya yang dilakukan Creole kepada saudara kembarnya Brill. Dan akhirnya tanpa pengobatan-pengobatan secara medis, bayi ini bisa bertumbuh dan selamat. Dan saudara bisa lihat saat ini bayi ini bukan lagi bayi tapi udah usia 17 tahun, 18 tahun. Dan dalam kondisi yang sempurna, teman yang satu dia adalah right-handed, yang satu adalah left-handed. Dan ini dipakai di dalam uji coba research di Minnesota University. Dan di situ dilihat ada satu kekuatan yang luar biasa yang tidak terpisahkan. Cerita kedua.
Di Teen Ink Magazine, dilakukan survei saudara kembar dapat merasakan apa yang dirasakan kembarannya tanpa harus berkomunikasi lewat kata-kata. Bahkan menurut survei tersebut, 30-40% narasumber berkata bahwa mereka itu seperti memiliki ikatan telepati dengan kembarannya. Jika berbicara dari sisi ilmiah, kemungkinan akan terjadi hal ini cukup masuk akal. Terutama bagi orang yang kembar secara identik. Hal ini dikarenakan kembar identik memiliki kesamaan genetik dan bahkan memiliki framework dan otak yang hampir identik juga. Dan cerita yang paling populer yang Pastor mau ceritakan yaitu membahas kebersamaan kembar identik ini adalah kisah mengenai Jim Twins. Jim Twins adalah dua saudara kembar yang tumbuh secara terpisah sejak dari lahir. Dan keduanya diadopsi oleh dua keluarga yang berbeda dan secara kebetulan kedua bayi kembar ini diberikan nama yang sama yaitu James. Meskipun tumbuh secara terpisah, ternyata mereka memiliki kehidupan yang hampir identikal. Dan di usia ke-37 tahun, salah satu dari kembaran ini yang bernama James Springer merasakan ada kekosongan yang luar biasa, kehampaan di dalam hidupnya. Akhirnya dia coba mencari tahu asal-usulnya mengenai dirinya bahwa ternyata dia memiliki saudara kembar yang dia tidak ketahui sebelumnya. Dan kemudian mereka baru bertemu kembali di usia ke-39 tahun. Jadi selama 20 tahun James Springer itu cari tahu. Dan ketika berbicara satu dengan lainnya waktu mereka ketemu, mereka menemukan fakta-fakta bahwa mereka itu memiliki hidup yang hampir persis. Saudara tahu nggak? Kedua-duanya adalah bekerja sebagai penegak hukum. Kedua-duanya memiliki hal yang sama yaitu nama panggilan yang sama, mengendarai jenis mobil yang sama, memberikan nama yang sama pada anjing peliharaan mereka, bahkan memiliki istri dengan nama yang sama dan juga memberikan nama yang sama untuk anak mereka dan mereka memiliki pekerjaan yang sama. Dan kisah ini begitu ramai dibicarakan dan akhirnya mereka setuju untuk menjadi narasumber dalam sebuah penelitian di university di Amerika. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan personality, riwayat kesehatan, dan gelombang otak yang hampir identik. Dan setelah ketemu saudara kembarnya, waktu usia 39 tahun ini, James Springer, waktu diwawancarai, kekosongan yang dia rasakan bertahun-tahun, itu tiba-tiba hilang setelah bertemu dengan kembarannya. Wow! Terus apa maksudnya? Saya ceritakan mengenai dua cerita mengenai bayi kembar atau orang yang kembar ini. Berarti mereka identik sama, mereka sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Tema khotbah hari ini adalah save and bless. Itulah dua kata yang tidak bisa terpisahkan. Dan Rasul Paulus sedang menyampaikan ke jemaat Tesalonika pengajaran yang amazing luar biasa, yaitu ada dua kata yang tidak bisa terpisahkan. Yang kata yang pertama ini juga harus pertama dikerjakan, baru yang kedua bisa dikerjakan. Tidak bisa urutannya terbalik. Nah, kita mau belajar yang pertama. Yang pertama apa? Collaboration words, the most powerful collaboration words yang Rasul Paulus mau sampaikan ke jemaat Tesalonika sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kali akan sangat dekat. Karena itu firman Tuhan mau sampaikan buat saya, buat kita semua. So this is very important time for every one of us. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan. But I assure this, saya yakinkan hal ini. But this is the message, a very important message. So receive the message, share the message to your friends, to your family, so every one of us can embrace the message, embrace the principle, and live out the principle in our daily life. And you will be safe, and you will be blessed. Poin yang nomor 1. Bicara mengenai kasih karunia dan damai sejahtera. Grace and peace to you. Di ayat yang pertama, dari Paulus, Silas, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika.
yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan di sini salam yang Rasul Paulus katakan. Salamnya adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Itu poin yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara tidak akan pernah bisa menerima damai sejahtera Tuhan sebelum saudara menerima terlebih dahulu kasih karunia Tuhan. You'll never have inner peace until you experience God's grace. Saudara tahu orang-orang Yunani atau orang-orang Greek pada saat waktu itu, mereka kalau memberikan salam satu dengan lainnya selalu berkata gini, kalau ketemu misalnya I'm meeting you on the street, saya akan bilang grace to you. Hi, how are you? Grace to you. Buat orang-orang Yunani ini bukan satu kata-kata yang spiritual. Waktu saya bilang grace to you itu sama saja waktu kita misalnya, waktu saya ke Australia, terus kemudian orang bilang, hey, good day, seperti gitu. Atau ke Amerika, good morning. Atau juga mungkin di sini kita naik sepeda, atau lagi lari, terus kita ketemu siapa, terus saya, hai, selamat pagi, good morning, good day, grace to you. Tetapi, kata grace, kasih karunia, itu menjadi satu pusat teologi daripada Rasul Paulus. Nah, kalau orang-orang Yahudi, itu beda tadi orang Greek, Yunani. Orang-orang Yahudi waktu berjumpa satu dengan lainnya, ini yang bahasa yang kita suka pakai. Shalom. Shalom artinya apa? Damai sejahtera. Peace be with you. Nah, di gereja mula-mula pada saat itu ada orang Yahudi dan juga orang-orang Gentiles, orang-orang daripada Greeks. Nah, mereka itu bertolak belakang satu dengan lainnya. Yang satu punya bahasa saling menyapanya grace to you atau bicara good day, good morning. Yang satu bicara shalom, damai, sejahtera bersama dengan kamu. Nah, Rasul Paulus itu untuk menyatukan. Karena kehadiran Yesus bukan memecah belah, tapi kehadiran Yesus untuk menyatukan semua umatnya. Sehingga akhirnya dia membiasakan pelajaran yang luar biasa yaitu grace and peace. Itu salam yang disampaikan Rasul Paulus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi mewakili dua pihak, saudara. Kasih karunia, grace to you, and shalom. Sehingga kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang kita mau pelajari hari ini. Apa sih maksudnya, saudara? Grace and peace. Artinya, lihat, kasih karunia dan damai sejahtera. Orang mau cari damai, tidak akan menemukan damai dengan segala macam cara apapun juga. Sebelum mereka menemukan atau receive God's grace. Kasih karunia Tuhan. Ada seorang yang bernama Angus T. Jones. Dia seorang aktor muda berbakat yang namanya meledak saat membintangi serial TV 2.5 Men. Pada saat itu Jones dianggap memiliki segalanya, bagaimana tidak? Namanya sudah sangat dikenal di Hollywood sejak muda dan dia merupakan salah satu aktor muda dengan penghasilan terbesar di industri saat itu. Tapi di tahun 2012, John memutuskan untuk meninggalkan puncak kesuksesannya dan keluar dari 2.5 Men. Dia menjelaskan di sebuah video YouTube bahwa dia merasa sebagai seorang yang munafik karena menjadi bintang dan serial TV yang bertentangan dengan nilai-nilai di dalam hidupnya. Jones mengaku tidak bisa memiliki kedamaian meskipun dirinya sudah sangat terkenal dan sukses. Punya semuanya, tapi there is no peace. Because he has not received God's grace. Namun semua itu berubah sejak Jones memutuskan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia merasa bahwa anugerah Tuhan, God's grace dalam hidupnya jauh melebihi materi yang dia bisa hasilkan. Dan membintangi karakter yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dia pegang. Banyak orang menganggap bahwa keputusannya saat itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Karena dia menukar kesuksesan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Tapi luar biasa, namun Jones tidak mundur dari keputusannya. Dan dia meninggalkan ketenarannya di Hollywood.
Dan akhirnya dia bergabung dengan World Harvest Outreach, memulai pelayanannya, hidup lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jones mengaku bahwa dia tidak menyesali atas keputusannya. Karena dia menukar hal-hal yang tidak ada artinya dibandingkan dengan, perhatikan baik-baik, damai sejahtera yang dia terima dari Tuhan. If you want to receive peace, kalau saudara mau menerima damai sejahtera, are we looking for the peace? Bukankah kita semua cari yang namanya damai sejahtera? Well, you will receive damai sejahtera. Anda akan menerima damai sejahtera. But first, you need to receive kasih karunia Tuhan. Karena itu satu words collaboration prinsip yang pertama. Receive, terima kasih karunia Tuhan. Then you will have the peace of God. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua, this is one of my favorite. Poin yang kedua adalah iman dan pekerjaan. Iman dan pekerjaan dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman dan pekerjaan adalah dua kata yang tidak bisa terpisahkan. Pekerjaan itu hasil dari iman kita. Jadi saudara harus punya iman terlebih dahulu yang benar, baru dari iman yang benar itu menghasilkan pekerjaan yang benar. Kadang-kadang ini menjadi satu perdebatan yang sangat serius sekali. Lebih baik kita melakukan pekerjaan atau hal-hal yang berbicara mengenai works, pekerjaan-pekerjaan dalam sehari-hari, atau imanlah Pastor Ed yang menyelamatkan kita, yang bisa menyelamatkan kita sampai ke surga. Saudara tahu perdebatan antara pekerjaan dan iman, faith and works, ini bahkan sampai terjadi pembunuhan, saudara, sama-sama pengikut Kristus. Karena mereka membela prinsip masing-masing. Yang paling penting yang satu bilang iman, yang satu yang bilang yang penting adalah pekerjaan. Padahal ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Saya nggak perlu bicara satu denominasi, tapi denominasi yang besar itu punya satu prinsip yang salah, yang mengakibatkan banyak pengikutnya punya prinsip yang salah juga. Tapi dari segitu banyak pastor-pastor yang mungkin tidak benar-benar membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, muncullah satu orang yang benar-benar mau membawa sebuah perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Seorang pastor yang bernama Martin Luther. Martin Luther pada saat waktu itu berkata demikian, dia begitu marah. Karena gereja denominasi ini berkata kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus melekat kepada gerejanya. Kamu harus mengikuti perjamuan ini, sakramen ini, kamu harus memberi uang itu hanya kepada gereja. Jadi kalau kamu melekat dengan gereja, kamu semakin banyak melakukan hal yang baik buat ke gerejanya, kamu akan semakin bisa masuk ke surga. Martin Luther bilang, that's wrong. Karena keselamatan tidak bisa diukur dengan apa yang kita lakukan. Keselamatan tidak bisa dibeli. Salvation cannot be bought with money or good works. Sekali lagi, keselamatan tidak bisa dibeli atau dibayar dengan pekerjaan apapun. Tapi sebaliknya, saudara, ada satu kelompok yang salah. Dia bilang yang paling penting iman, saudara. Artinya apa? Kita melihat orang yang susah, orang yang terluka, biarin aja. Yang penting saya beriman sama Tuhan. Yang penting saya beriman. Saya gak perlu dukung pekerjaan Tuhan, buat pekerjaan untuk penginjilan, saya gak perlu kontribusi. Saya tidak perlu mengembalikan persepuluhan. Yang penting saya punya iman sudah benar kepada Tuhan. Saya bisa melakukan dosa apapun, sin, all I want. What most important that I have faith in Jesus Christ. Dan itu juga salah. Sehingga akhirnya, saudara daripada Yesus yang bernama Yakobus. Kalau saudara Yakobus adalah saudara daripada Yesus. Cuman beda ayah. Yakobus punya ayah namanya Yusuf. Ibunya sama Maria. Tapi Yesus ibunya sama Maria. Tapi ayahnya adalah Tuhan. Nah, di sini Yakobus memberikan penjelasan yang sangat precise. Perhatikan baik-baik dia. Yakobus 2 ayat 20-23. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan
karena perbuatan-perbuatannya. Karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan di ayat ke-26 bagian B dikatakan juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita bisa lihat Abraham karena begitu percaya sama Tuhan, dia melaksanakan apa yang Tuhan katakan, persembahkan anaknya, Ishak. Tapi saya percaya Abraham tahu persis karakter bapaknya. Mana mungkin bapaknya menyuruh membunuh sekalipun dengan pisaunya. Dia membunuh anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Tapi dia begitu percaya bahwa di saat itu pun Tuhan bisa membangkitkan kembali Ishak. Artinya dia harus punya iman, tapi dia juga harus melakukan sebuah perbuatan. Francis Beaumont pernah berkata demikian. Faith without works, iman tanpa perbuatan, is like a bird without wings. Seperti burung yang tanpa sayap. Dia bisa lompat-lompat seperti ini, dengan kakinya burung, tapi tidak akan pernah bisa terbang karena tidak ada sayap. Iman tanpa perbuatan sama, saudara. Punya iman gak punya perbuatan, atau sebaliknya perbuatan-perbuatan tanpa iman seperti burung tanpa sayap. Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Sekali lagi lihat, faith, we have to receive Christ in order to be saved. Bukan hasil usahamu. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah, bukan apa yang kamu kehendaki, tapi apa yang kamu perlukan. Ini bukan hasil pekerjaanmu, lihat. Jangan ada orang yang membanggakan diri karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini, this is very important. Dan dikatakan kita diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi pertama-tama salvation itu bukan hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena duit kita, tapi karena iman di dalam Kristus. Tapi waktu kita receive Christ, sudah di situ dikatakan karena kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Wow, it's so amazing. You are saved, saudara dan saya, kita diselamatkan. Dan waktu kita diselamatkan, karena iman, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan for the rest of our life. Ada seorang komedian yang sangat terkenal, namanya W.C. Fields. Dia punya kehidupan yang begitu hancur. Dan pada saat di akhir kehidupannya, di rumah sakit, temannya datang mengunjungi dia, sedang baca Alkitab. Dan temannya berkata, apa yang kamu cari dan apa yang kamu temukan di Alkitab? Dia katakan bahwa saya sedang mencari loopholes, jalan keluar di dalam Alkitab ini. Temannya bilang, kamu gak bisa cari jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya yang kamu bisa dapatkan when you receive God's grace and forgiveness. Waktu engkau menerima kasih karunia dan pengampunan. Ini satu-satunya jalan keluar untuk kamu bisa sampai ke surga. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara pernah lihat gunting? Kalau di sini ada ilustrasi gunting. Gunting itu ada dua blades. Yang atas sama bawah. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Ed, yang lebih penting yang mana gunting ini? Yang atasnya atau yang bawah? Sama-sama. Faith and works. Apa yang kita bisa praktekkan di dalam marketplace? Ini sesuatu yang menarik sebagai cerita penutup. Benjamin Salman Carson ada seorang mantan ahli bedah syaraf dan penulis dan politikus Amerika Serikat yang saat ini menjadi Menteri Perumahan dan Pengembangan Kota di Amerika. Dia merupakan pribadi yang sangat sukses dan berhasil dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Di dalam bukunya dia mengatakan demikian. Sebagai kunci untuk mencapai impian dan kesuksesannya, ini adalah kombinasi antara kerja keras, ketekunan, dan iman di dalam Tuhan. Dan Ben Carson bukan hanya menyampaikan dan menulis saja, tapi dia menghidupinya sejak dari kecil. Ceritanya seperti ini. Ben Carson ini besar sama ibu dan saudara laki-lakinya, dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam kondisi yang kurang baik secara finansial. Namun karena sejak dari kecil Ben dan keluarga sudah mengenal Tuhan dan rajin beribadah, sehingga pada saat waktu dia sekolah di Detroit,
nilai akademiknya sangatlah buruk dan benar-benar tertinggal dari anak-anak lainnya. Kenapa? Karena dia punya pemikiran yang salah. Yang penting saya beriman, yang penting saya berdoa, saya nggak perlu belajar, saya nggak perlu rajin, yang penting adalah doa dan beriman. Akhirnya nilai akademiknya terpuruk. Dan karena hal ini ibunya memantau lagi, dan akhirnya ibunya mensupport dia, mengadvise dia, mementorin dia, dan akhirnya dia kembali rajin untuk belajar. Dan sangat serius, bukan hanya untuk berdoa, tapi melakukan pekerjaan aja. Lihat, not only faith, but do the works. Hasilnya Ben Carson menjadi satu-satunya orang yang memecahkan rekor nilai ujian SAT tertinggi selama 20 tahun terakhir. Dia masuk sekolah medis dan berhasil menjadi salah satu dokter ahli bedah syaraf yang terbaik di Amerika Serikat. Meskipun awalnya melalui kesulitan dalam belajar. Perhatikan baik-baik. Semua ini bisa terjadi karena dia selalu bekerja keras, tekun, beriman dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Ben Carson mengajarkan kepada kita semua lewat hidupnya bahwa ketika kita memiliki kombinasi bekerja keras, memiliki ketekunan, dan iman di dalam Tuhan, maka kita bisa mencapai masa depan yang terus naik, bukan turun. Be blessed and safe by His grace. Dua hal, grace and peace, kasih karunia dan damai sejahtera. Kedua, faith and works, iman dan pekerjaan. Saudara lakukan dua prinsip ini. Two powerful words collaboration. Two powerful twins. You will be blessed and safe. See you next week. Saya akan sampaikan another powerful principles that will bless and save your life. Amen. Puji Tuhan, saudara terkasih, setiap pelayanan yang diberikan lewat online ini atas dukungan, doa, serta donasi dari saudara semuanya. Dan kami percaya apa yang saudara berikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita percaya lewat online ini semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Untuk itu saudara terkasih, apabila saudara terbeban untuk turut membantu pengembangan daripada pengenalan akan firman Tuhan, silakan saudara memberikan donasi saudara, offering saudara, persembahan saudara. Karena bentuk salah satu ibadah kita adalah juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Silakan, ini ada nomor yang tertulis di dalam screen saudara. Dan kita senantiasa bersyukur sekali lagi untuk setiap pemberian yang saudara berikan. Tuhan pasti memberkati berlipat kali ganda. God bless. Mari kita berdoa bersama-sama menutup daripada apa yang kita dengar hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali. Kami bahkan juga boleh memberi yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hamba perkatakan berkat Tuhan turun atas keluarga, atas pekerjaan, atas kesehatan. Dan apa saja yang anak-anak-Mu kerjakan menjadi berhasil karena Tuhan menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.